Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ici Nur Hidayah dari program studi S1 Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah biologi sel dengan materi komunikasi sel. Selamat datang di pengenalan komunikasi sel. Nonton sampai habis ya teman-teman. Tahukah kawan-kawan semua bahwa sebuah sel melakukan komunikasi layaknya manusia? Ya, faktanya sel dapat melakukan komunikasi seperti layaknya manusia. Sel bisa saling berkirim sinyal, menerima sinyal, dan juga tidak lupa dapat merespon sinyal tersebut. Jadi, singkatnya, komunikasi sel adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal yang ada di lingkungannya. Ibaratnya, sel juga saling bertukar media pesan seperti kita. Tetapi dalam sel medianya adalah berupa sinyal molekul kimiawi yang disebut sebagai ligan. Nyatanya, ligan dihasilkan dari sel pendistribusi. Sel pendistribusi adalah sel yang menghasilkan ligan untuk didistribusikan. Dalam komunikasi sel, ligan didistribusikan menuju sel target. Sel target adalah sel yang menerima sinyal kimiawi atau ligan yang kemudian akan diubah menjadi respon selulur pada akhir tahapannya. Kemudian, mari kita lihat ilustrasi dari komunikasi sel. Ini adalah gambar dari sel target, yang mana pastinya sel target akan menerima ligan dari sel pendistribusi. Kita lihat di bagian paling atas terdapat ligan, yang mana ligan ini nanti akan menempel pada reseptor pada sel target. Ketika ligan sudah menempel pada reseptor, ini akan memicu serangkaian reaksi kimia di dalam sitoplasma sel. Kemudian dimunculkan respon selulur pada sel target. Tahapan komunikasi sel. Yang pertama ada penerimaan atau reception, yaitu proses pengikatan ligan atau sinyal kimiawi yang sesuai pada reseptor sel target. 2. Ada transduksi, yaitu serangkaian proses pengubahan sinyal yang nantinya akan diubah menjadi respon selulur. 3. Ada respon atau response, yaitu timbal balik atau respon selulur atas sinyal yang telah ditransduksi. Dan tipe komunikasi sel pada multiselulur terbagi ke dalam 4 bagian. 1. Parakrin atau jarak dekat, yaitu sel-selnya berkomunikasi dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya, persinyalan sinaptik pada sel saraf. 2. Autokrin atau untuk dirinya sendiri, yaitu sel pengirim dan sel target berasal dari satu sel yang sama. 3. Endokrin atau jarak jauh, yaitu persinyalan di mana ligan didistribusikan relatif jauh menuju sel target dengan bantuan aliran darah. Ligan pada persinyalan ini disebut sebagai hormon. Contohnya, distribusi hormon insulin. 4. Kontak langsung. Ligan didistribusikan secara langsung ke sel target di dekatnya melalui aliran sitoplasma. Ini berarti ligan terdistribusi secara langsung tanpa harus menembus membran plasma. Contohnya, cup junction pada sel hewan dan plasmodesmata pada sel tumbuhan. Di parakrin intinya, ligan atau senyawa kimia didistribusikan dalam jarak yang dekat. Kemudian untuk autokrin, intinya ligan dikirimkan untuk sel itu sendiri. Jadi, di dalam autokrin, sel pendistribusi dan sel target adalah satu sel yang sama. Kemudian, mari kita lihat contoh ilustrasi untuk persinyalan endokrin. Di persinyalan endokrin, ligan didistribusikan melalui aliran darah. Kemudian, untuk persinyalan langsung,
Untuk kasus hewan, bersinyalan langsung akan didistribusikan ligannya melalui gap junction. Sedangkan untuk sel tumbuhan, ligan akan didistribusikan melalui plasmodesmata.